siang, Bu. Sebelum memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya? Baik. Kemarin liburannya kemana? Di rumah tok kok. Iya. Ya, ibu mau mengabsen dulu ya. Zuma, Hadir. Siti, Hadir. Asap. Hadir. Ya, ternyata berangkat semua ya. Kemarin udah dibuka belum pelajarannya? Belum. Belum. Ya udah dibaca dulu ya, ibu kasih waktu 5 menit. Ya dibuka dulu bukunya. Ayo dibuka. Ya, sudah dibaca? Ya. Ibu mau menjelaskan materi kali ini ya. Pada materi ini itu ibu akan menjelaskan tentang bab Anania, putus asa, gagal, dan tamak. Nah, pada pertemuan kemarin kan ibu sudah menjelaskan bab ya, yaitu Anania dan putus asa. Sekarang ibu mau menjelaskan tentang bab gadab dan putus asa. Ada yang tahu gadab itu apa? Tidak, ya. Gadab itu artinya pemarah. Siapa yang di sini sukanya marah-marah? Sidik po, sukanya marah-marah po, sama Zuma po. Tidak, oh ya. Gadab itu artinya pemarah. Dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar, dan sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Marah itu tidak boleh ya anak-anak, karena marah itu sifat dari setan. Terus ada yang tahu bahaya marah itu apa aja? Siapa yang tahu bahaya marah itu apa? Enggak ada kok. Bahaya marah itu ada 3. Yang pertama itu dapat menimbulkan permusuhan. Misalnya Sidik ini marah dengan Asep, terus dapat menimbulkan permusuhan. Apabila tidak minta maaf, maka permusuhannya itu akan terjadi setiap hari dan akan meretakan perkawanan ya. Terus yang kedua adalah retaknya tali silaturahmi. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, tali silaturahmi juga akan retak ya, karena disebabkan oleh marah atau gadab. Yang ketiga adalah dosa. Kan marah itu kan dosa, karena marah itu dapat menimbulkan darah tinggi. Terus dia itu biasanya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, dan marah itu tidak dapat dicontoh ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah tamak. Tamak itu apa? Ada yang tahu?
Tamak itu tidak pernah merasa puas dan kecintaan dengan harta dunia secara yang berlebihan. Dalam tamak ini sudah dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 96 yang berarti sesungguhnya kamu akan mendapati mereka manusia yang paling berbahaya kepada kehidupan bahkan dari orang-orang musyrik. Nah, tamak ini termasuk sifat yang tercela ya anak-anak, jangan sampai ditiru karena tamak itu tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Ya, betul. Terus selanjutnya dampak dari tamak. Ada yang tahu dampaknya apa saja? Tidak, ya dampaknya itu dapat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu dosa dan akan teman kita itu akan menghindar ya. Contohnya nih, misalnya Asep itu berbuat tamak, berbuat itu merasa puas. Misalnya Asep itu ranking 2 di kelas, lalu dia itu merasa puas bahwa enggak ada yang menandingi Asep di kelas, padahal yang ranking pertama itu tidak mempunyai sifat tamak. Jadi sifat tamak ini tidak diajarkan dalam kehidupan sehari-hari ya, maka anak-anak ini tidak boleh mempunyai sifat yang tamak. Terus ciri-ciri tamak. Ciri-ciri tamak itu tidak mau bersedekah. Yang kedua, tidak pandai bersyukur. Selanjutnya, mencintai harta berlebihan. Nah, ciri-ciri tamak ini tidak mau bersedekah. Misalnya Zuma mempunyai uang 5.000, nah jajannya itu 3.000, yang 2.000 itu bisa disedekahkan ya, biar terhindar dari sifat tamak. Terus tidak pandai bersyukur. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, Asep sudah ranking 2 tapi tidak bersyukur karena apa yang telah dicapainya. Yang ketiga, mencintai harta benda. Misalnya si Dik ini terlalu mencintai sama handphone, misalnya sering bermain Free Fire, terus itu cintanya itu berlebihan, maka akan menimbulkan sifat tamak. Terus gimana sih cara menghindari sifat tamak? Ada yang tahu? Nggak ada. Ya, cara menghindari sifat tamak itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Harus rajin sholat, mengaji, dan patuh kepada kedua orang tua. Berikutnya, biasakan hidup sederhana. Kita itu berarti harus hidup sederhana ya, tidak boleh memewah-mewahkan harta benda ya. Terus yang ketiga, perbanyak sedekah seperti tadi yang Ibu sudah contohkan kepada Zuhar ya. Kita itu harus sering bersedekah walaupun uangnya itu pas-pasan ya. Tadi ada yang ketinggalan pada bab gadab, yaitu tentang menghindari marah itu gimana? Ada yang tahu bagaimana menghindari marah? Ya ada. Menghindari marah itu dengan cara ta'awud, terus istighfar, dan terakhir ambil air wudhu. Istighfar itu contohnya apabila kita marah terus kita
tiba-tiba ingat kepada Allah, caranya itu beristighfar biar tidak mempunyai kesalahan yang fatal ya. Terus harus mengambil air wudhu. Apabila kita tidak dapat mengontrol emosi dalam diri kita, maka kita harus bergegas untuk mengambil air wudhu biar marahnya itu tidak menyalahkan orang lain. Ya, selanjutnya apa ada yang mau bertanya tentang bab gada terus tamak? Gak ada. Ya, ibu mau bertanya ya sama Sidik. Gadap itu artinya apa? Marah. Ya, betul. Terus ibu mau tanya dengan Jumat, bahaya marah itu apa aja? Retak tali bersaudara. Ya, sama Asep ya. Bahaya marah itu apa aja? Udah ya tadi. Terus cara menghindari sifat marah apa aja? Dengan cara berwudu. Ya, betul, pinter. Ya, ibu kan sudah menjelaskan tentang bab gadab dan tamak. Maka dari kedua bab ini tidak boleh diajarkan pada kehidupan sehari-hari ya. Gadab itu artinya pemarah, sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Terus bahaya marah itu apa aja? Bahaya marah itu dapat menimbulkan adanya musuh, terus dapat merusak tali silaturahmi dan dapat menimbulkan dosa. Terus cara menghindari marah itu dengan cara ta'awud, istighfar, dan ambil air wudhu. Selanjutnya yaitu tentang tamak. Sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Dampak dari tamak ini adalah dapat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dapat menimbulkan dosa. Yang terakhir dapat menimbulkan teman akan menghindar. Ciri-ciri dari tamak itu adalah tidak mau bersedekah, tidak pandai bersyukur, dan mencintai hartanya. Nah, ibu kan sudah menjelaskan tadi, terus sudah memberikan soal, maka yang kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Nih ibu bagikan satu-satu. Ini mas. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul alim. Apabila ibu mempunyai kesalahan, ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.